Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terasa berdiri di ambang batas kemampuan, di mana segala daya dan upaya telah dicurahkan, namun suara hati berbisik getir, "Saya sudah tidak sanggup lagi." Kita hidup dalam budaya yang mendewakan kekuatan dan kontrol. Sejak hari pertama, kita diajari untuk mengumpulkan validasi, gelar, jabatan, aset, dan jaringan. Semua itu kita anggap sebagai benteng pertahanan, jaminan bahwa kita mampu mengendalikan takdir dan menjamin masa depan. Kita berjuang tanpa henti, merencanakan setiap langkah dengan presisi, dan meyakini bahwa hasil adalah murni buah dari kehebatan pribadi. Namun, di tengah kesibukan mengumpulkan kekuatan lahiriah ini, mengapa masih ada lubang hampa yang menganga? Mengapa di balik topeng kesuksesan tersimpan kecemasan yang mendalam? Kita lelah mengejar, lelah membuktikan, dan lelah memanggul beban ekspektasi yang tak kunjung terpuaskan. Kelelahan ini bukan hanya fisik, melainkan kelelahan jiwa yang akut. Jika kita jujur pada diri sendiri, di puncak segala pencapaian, kita tetaplah makhluk yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa dihentikan oleh penyakit kecil, oleh krisis global, atau oleh takdir yang tak terduga. Kita sering melupakan satu-satunya sumber kekuatan yang tidak pernah habis, yang tidak bisa dicuri, dan tidak terikat oleh waktu atau materi. Sumber kekuatan ini tersembunyi dalam untaian kalimat yang sangat mulia, sebuah pengakuan yang meruntuhkan ego dan membuka pintu-pintu pertolongan ilahi. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan sekedar zikir, ini adalah deklarasi jujur kemanusiaan kita, sebuah formula spiritual yang memiliki daya ledak luar biasa untuk mengubah takdir yang terasa buntu, melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendirian, dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan tak terbatas. Kita telah menghabiskan hidup mencari kekuatan di luar diri, padahal kuncinya ada pada pengakuan kelemahan di hadapan Yang Maha Kuat. Hari ini, kita akan menyelami lautan makna dari kalimat sakti ini. Kita akan melihat bagaimana kalimat pendek ini menjadi kunci spiritual yang membawa kemudahan, menyingkap kesulitan, dan memanggil rizki serta pertolongan dari arah yang tidak pernah terbayangkan. Ini adalah rahasia para nabi dan hamba Allah yang soleh, yang berhasil menaklukkan tantangan terbesar, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kepasrahan mereka pada kekuatan Allah. Kita akan membedah bagaimana zikir ini menjadi penawar bagi rasa cemas, bagaimana ia mengubah cara kita merespons masalah, dan amalan apa yang bisa kita terapkan untuk mengundang keberkahan melalui kalimat agung ini. Sebelum kita lanjut, mohon berikan dukungan sahabat dengan menekan tombol like. Sebagai bentuk syukur, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini agar kita tidak terputus dari ilmu yang menguatkan jiwa. Dan mohon tulis di kolom komentar, sahabat menonton kajian ini dari kota mana saja, agar saya tahu sejauh mana cahaya hikmah ini tersebar. Mari kita singkirkan sejenak asumsi lama dan mulai perjalanan spiritual untuk menemukan kekuatan sejati. Seringkali kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah tanpa benar-benar meresapi intisari tauhid yang terkandung di dalamnya. Kalimat ini adalah inti dari penyerahan diri, pengakuan yang membedakan seorang hamba yang bersandar pada Sang Pencipta dengan seorang hamba yang masih bergantung pada dirinya yang fana. Mari kita telaah maknanya secara mendalam. La haula berarti tidak ada daya. Daya di sini mengacu pada kemampuan untuk berubah atau bergerak dari satu kondisi ke kondisi lain. Kita tidak memiliki daya untuk menghindarkan diri dari keburukan, daya untuk beralih dari kesulitan menuju kemudahan, atau daya untuk berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, kecuali karena izin dan pertolongan Allah. Ini adalah penolakan mutlak terhadap kekuatan kita untuk menginisiasi perubahan. Kita merasa sakit, kita tidak punya daya untuk langsung sehat. Kita sedang dalam kesulitan, kita tidak punya daya untuk langsung keluar darinya. Pengakuan ini adalah kejujuran yang meruntuhkan kesombongan batin yang sering berbisik, "Saya bisa mengatasinya."
Selanjutnya, wala quwwata berarti dan tidak ada kekuatan. Kekuatan di sini mengacu pada kemampuan untuk melakukan atau mencapai sesuatu setelah perubahan itu diinisiasi. Setelah Allah memberikan kita daya untuk memulai kebaikan, kita tetap tidak memiliki kekuatan untuk menyempurnakannya, mempertahankannya, apalagi menjamin hasilnya. Misalnya, Anda bangun dan melaksanakan tahajud. Itu adalah daya Allah. Tetapi Anda tetap tidak punya kekuatan untuk menjamin kekhusyukan sholat Anda atau menjamin keistiqomahan Anda pada malam-malam berikutnya. Semua usaha dan penyempurnaan itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan Allah. Kalimat ini diakhiri dengan illa billah, yang berarti kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah sumber tunggal dari segala daya dan kekuatan di seluruh semesta. Semua energi, semua kehendak, semua perubahan takdir kembali kepada satu titik, Allah yang Maha Kuat. Maka, ketika kita melafalkan kalimat ini dengan sepenuh hati, kita sedang mendeklarasikan, "Ya Tuhanku, saya mengakui sepenuhnya kelemahan dan ketidakberdayaan saya di hadapan masalah ini. Saya tidak mampu mengubah nasib saya, menyelesaikan masalah saya, atau meraih impian saya dengan kemampuan yang terbatas. Saya bersandar pada daya-Mu yang abadi dan kekuatan-Mu yang tak terkalahkan. Semua kebaikan yang saya lakukan dan semua keburukan yang saya hindari adalah murni anugerah dari-Mu." Pengakuan kerendahan hati dan kelemahan inilah yang sangat dicintai oleh Allah, sebab Dia tidak suka melihat hambanya sombong dan merasa mampu. Dia suka melihat hambanya berpasrah total, dan justru di saat kita melepaskan kontrol itulah Dia memasukkan kekuatannya ke dalam diri kita. Ini adalah pergeseran revolusioner. Kita berhenti menjadi aktor yang kelelahan dan mulai menjadi penerima karunia dari Sang Sutradara Agung. Kekuatan spiritual dari la haula wala quwata illa billah melampaui sekedar amalan lisan. Ia adalah generator energi yang secara nyata mengubah realitas, terutama dalam menarik rizki dan menolak kesulitan. Ketika rizki terasa serat, pintu usaha tertutup, atau kebutuhan mendesak belum terpenuhi, reaksi umum kita adalah panik dan berusaha lebih keras dengan keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Namun, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita melakukan transfer spiritual tertinggi. Kita berkata, "Ya Allah, rizki itu Engkau yang atur. Saya sudah berusaha, tetapi saya tidak memiliki daya untuk menciptakan hasil atau rizki itu. Engkaulah satu-satunya sumber." Ketika Anda melepaskan ketergantungan pada usaha dan kecerdasan Anda dan mengembalikannya kepada Allah, Anda mengundang pertolongannya. Allah menyukai hamba yang bergantung sepenuhnya, maka Dia akan mengirimkan rizki dari arah yang tidak terduga, min haitsu la yahtasib. Rizki datang bukan karena Anda mengejar dengan kekuatan duniawi, tetapi karena Anda menariknya dengan kelemahan dan kepasrahan yang tulus kepadanya. Ini adalah paradoks spiritual, menyerah untuk mendapatkan. Selain rezeki, kalimat ini juga merupakan perisai terkuat di tengah badai masalah, utang, penyakit, atau konflik yang terasa menghancurkan. Ketika masalah terasa besar, ego kita menyuruh kita mencari solusi kilat. Ketika solusi duniawi gagal, kita jatuh ke dalam keputusasaan. Saat Anda melafalkan la haula wala quwata illa billah di tengah kesulitan, Anda melakukan dua hal ajaib. Mengakui kelemahan di tengah lawan, Anda menerima bahwa masalah itu melampaui batas kemampuan Anda, mencegah kesombongan dan kelelahan. Menggandeng kekuatan absolut, Anda secara spiritual memanggil Allah, Sang Maha Kuat, untuk mengambil alih seluruh beban. Kalimat ini adalah izin spiritual bagi kekuatan Allah untuk masuk dan menyelesaikan masalah Anda dengan caranya yang penuh keajaiban. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bersandar penuh kepadanya sendirian. Justru di momen Anda merasa tidak punya daya, saat itulah daya Allah mulai bekerja. Ini adalah penawar terbaik bagi kecemasan dan kekhawatiran. Anda melepaskan kontrol atas hasil, dan sebagai imbalannya, Allah memberikan Anda ketenangan dan jalan keluar yang tidak terbayangkan.
Kekuatan spiritual dari la haula wala quwata illa billah bukanlah fiksi, melainkan telah menjadi jimat spiritual yang membentuk takdir para hamba Allah dalam sejarah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, mengajarkan kalimat ini dalam banyak situasi, menunjukkan bahwa kebergantungan total pada Allah adalah fondasi keimanan. Beliau melafalkannya saat keluar rumah sebagai perisai perlindungan dari segala mara bahaya dan godaan syaitan. Mendengar azan saat hayya alal falah, mengakui bahwa ajakan menuju solat dan kemenangan atau kebaikan hanya bisa diwujudkan dengan daya Allah. Keteladanan ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati para nabi bukanlah terletak pada kesaktian fisik mereka, melainkan pada kemurnian tauhid dan pengakuan kelemahan di hadapan Allah. Kisah tentang seorang hamba yang kehilangan seluruh hasil kebunnya akibat bencana alam sangat relevan. Sumber penghidupan utamanya hancur luluh dalam semalam. Di saat yang paling menyakitkan, alih-alih meratap, ia melafalkan la haula wala quwata illa billah. Pengakuan itu melepaskannya dari rasa memiliki. Ia menyadari kebun itu hanya pinjaman. Dengan kepasrahan yang tulus, ia segera memulai perbaikan. Allah dengan kekuatannya segera menggantikan kebun yang hilang itu dengan rizki lain dari jalur yang tidak terduga. Sebuah penawaran bisnis yang jauh lebih stabil dan besar. Hikmahnya sangat mendalam. Ketika kita menghilangkan sesuatu yang kita anggap sebagai kekuatan atau rezeki kita, jika kita segera mengembalikannya kepada Allah dengan kalimat ini, Allah akan memberikan kunci riset spiritual. Ia membersihkan hati dari keterikatan berlebihan pada dunia dan membuka ruang bagi karunia Allah yang lebih agung. Bagi kita yang bergumul dengan godaan buruk atau berusaha keras mempertahankan suatu kebaikan, istiqomah, kalimat ini adalah penolong yang tak ternilai. Anda ingin sholat malam tetapi badan terasa berat melawan kantuk, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Anda ingin menahan lisan dari gibah tetapi godaan datang, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Anda mengakui ketidakberdayaan Anda untuk melawan godaan itu, dan Anda memanggil kekuatan Allah untuk memenangkan pertempuran batin tersebut. Zikir ini adalah pemisi energi spiritual yang membuat jiwa tetap teguh dan istiqomah di jalan kebaikan. Implementasi la haula wala quwata illa billah memerlukan lebih dari sekedar pengucapan di bibir. Ia harus mendarat di hati, mengubah inti pola pikir dan respons emosional kita. Pertama, mengubah respons batin terhadap musibah. Respons ego. Saat musibah menimpa, segera bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Bagaimana saya menyelesaikannya? Fokus pada diri sendiri yang menyebabkan stres. Respons tawakal. Saat musibah datang, segera tenangkan diri dan ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu berbisik, ya Allah, saya tidak punya daya untuk menanggung ini. Engkaulah yang maha kuat. Ambil alih masalah ini dan tunjukkan jalanmu. Dengan mengembalikan kendali kepadanya, beban di hati langsung terangkat. Mengubah cara merespons pencapaian. Respons sombong. Setelah sukses kita berkata, ini hasil kecerdasan dan kerja keras saya. Saya pantas mendapatkan ini. Membuka pintu kesombongan. Respons syukur. Setelah sukses segera ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu berbisik, ya Allah, keberhasilan ini bukan dari kekuatan saya, melainkan murni karunia dan daya darimu. Segala puji hanya milikmu. Sikap ini melindungi hati dari ujub dan mempertahankan keberkahan. Mengganti kelelahan dengan energi ilahi. Ketika Anda merasa burnout atau kehabisan energi spiritual dan fisik, jangan mencari pelarian semu. Lari kepada Allah. Kalimat ini adalah istirahat dan pembaharuan energi. Para ulama mengajarkan bahwa semakin besar Anda merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan Anda di hadapan Allah, semakin besar pula kekuatan Allah yang akan masuk. Kelemahan yang diakui dengan tulus adalah pintu masuk bagi pertolongan dan daya ilahi. Menjadikannya zikir harian yang disadari. Jadikanlah la haula wala quwata illa billah sebagai zikir yang melengkapi sholat, saat memulai hari, saat menghadapi tantangan, dan saat menutup hari. Ucapkan tidak sekedar sebagai hitungan, tetapi sebagai pengakuan yang tulus. Setiap lafalan adalah pengiriman pesan spiritual bahwa Anda melepaskan kendali dan menyerahkannya kepada Yang Maha Perkasa. Jangan pernah takut untuk menunjukkan kelemahan Anda kepada Allah. Menangislah di hadapannya, akui bahwa Anda rapuh, dan akui bahwa Anda tidak mampu.
Karena hanya dengan menanggalkan kekuatan semu itulah Anda akan dipakaikan kekuatan sejati dari Allah SWT. Di penghujung perenungan mendalam ini, mari kita pahami janji agung yang terselip dalam kalimat La haula wala quwata illa billah. Ketika Anda secara total mengakui bahwa Anda tidak memiliki daya dan kekuatan, Anda secara spiritual telah membatalkan takdir semu yang Anda susun berdasarkan ego, ambisi, dan keterbatasan manusiawi. Anda telah membuka lembaran baru bagi takdir Allah yang paling indah, yang penuh dengan kemudahan, kejutan rizki, dan jalan keluar yang logis. Allah telah menjamin, siapapun yang bersandar kepadanya dengan pengakuan tulus ini, niscaya Dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Kebutuhan terbesar kita bukanlah harta yang melimpah, melainkan ketenangan hati, ketabahan jiwa, dan kemampuan untuk istiqomah di atas kebenaran. Semua itu dijamin bagi mereka yang menyerahkan sepenuhnya kepada daya dan kekuatannya. Maka marilah kita jadikan la haula wala quwata illa billah sebagai filosofi hidup. Saat pintu-pintu terasa tertutup, saat tenaga terasa habis, saat akal terasa buntu, segera kembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuat. Lepaskan tangan Anda dari kemudi kehidupan, biarkan Allah yang menuntun Anda menuju tujuan terbaik dunia dan akhirat. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita menggenggam, melainkan tentang seberapa tulus kita melepaskan dan menyerahkan kepada pemilik segala kekuasaan. Ambillah komitmen untuk melafalkan kalimat ini dengan penghayatan setiap hari. Biarkan ia menjadi nafas spiritual yang menyucikan hati Anda dari keterikatan duniawi dan memanggil pertolongan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita semua daya dan kekuatan untuk selalu bersandar penuh kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.